Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini? Haleluya. Kita percaya kasih dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan dalam setiap duka, dalam setiap bentuk pergumulan yang Tuhan izinkan, kita percaya sungguh hanya karena kasih Tuhan izinkan itu semua yang terjadi bagi kita. Dan kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu tidak pernah lalu dari setiap kita untuk menopang, memberi kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita sudah siapkan hati kita Bapak Ibu, menjelang kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kita mau mengingat kembali kasih Tuhan. Minggu-minggu ini, hari-hari ini, biarlah kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Kita semuanya berharga di matanya, amin. Dia bahkan tidak menyayangkan nyawanya sendiri untuk menjadi tebusan bagi setiap kita. Karena Tuhan ingin kita semuanya ada bersama-sama dengan Dia, di bumi, di dunia bersama-sama dengan Tuhan, di langit yang baru, bumi yang baru, bersama-sama memerintah bersama-sama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau menyembah, kita mau memuji dan mengucap syukur bagi namanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kasih setiamu, pemeliharaanmu yang melampaui segala akal kami. Terima kasih buat hari lepas hari, di mana Engkau yang terus menjaga dan menopang kami. Terima kasih buat mata yang tidak pernah lalu bahkan sedetik pun dari setiap kehidupan kami. Karena kami percaya kami semuanya berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk tangan yang kuat yang terus menopang kami. Terima kasih ya Bapa buat kasih yang melingkupi akan kehidupan kami. Kami percaya sungguh kami aman, sungguh kami tenang di dalam setiap rencana-rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Dan jikalau pada pagi hari ini Bapa, kami mau merenungkan kembali, dan kami mau mengingat kembali akan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Engkau yang telah mati untuk menjadi tebusan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur, dan kami mau merenungkan itu semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala penyembahan kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kami percaya ketika kami menyembah-Mu, ketika kami memuji, ketika kami memuliakan nama-Mu, Engkau Allah ada berdiam bersama-sama dengan kami. Engkau Allah akan melawan setiap kami. Engkau Allah akan memenuhi dan berkuasa atas setiap kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kami percaya itu akan bernaung bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, Jesus. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku.
cepat saja katakan, telah kami lihat, telah kami lihat. Amin. Benar Yesus. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan lagi. Telah kami lihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, oh dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Telah kami lihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mari cepat saja kita angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar
Pengorbananmu Tuhan, itu yang menyelamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku syukuri. Yesus engkau, amin. Yesus engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Sekali lagi katakan, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every time, every time, every people. Amen, amen, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every time, every tribe, every people, everywhere. Give Him glory, give Him give Him praise. Give Him praise to the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah. Give Him praises to the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah setiap suku, setiap bangsa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami mau terus bersorak-sorai bagi nama-Mu Bapa. Karena kami percaya sungguh di dalam Engkau kami semua adalah ciptaan-ciptaan yang baru. Masa lalu kami telah ditebus oleh darah Tuhan, dan itu kami semua tinggalkan di belakang kami Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami mau berjalan bersama-Mu, memuji dan terus menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk terus memuji menyembah nama Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin, haleluya, haleluya. Kita bersuka cita karena sungguh di dalam Tuhan kita adalah ciptaan-ciptaan yang baru, amin.
Kita berikan salam kepada saudara-saudara kita kiri dan kanan kita. Katakan di dalam Tuhan, kau adalah ciptaan-ciptaan yang baru. Haleluya, haleluya. Amen.
sebab itu kita bebas. Hidup kita bebas di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas sebab Dia tinggal di dalamku. Amin. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Tidak ada teriak lagi. Ku bebas, bebas, bebas. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas. Oleh kuasa darah Tuhan, oleh kuasa darah-Nya. Mari jemaat Tuhan katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Bebas, bebas karena kuasa-Nya. Amin, Jesus. Ku telah bebas, bebas, bebas tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya. Haleluya. Amin, Jesus. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Katakan Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Amin. Sekali lagi katakan. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai menyatukan kita Yesus. Hanya karena darah anak domba kita bebas. Kita tidak ada keterikatan lagi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan kita duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita siapkan persembahan kita, tanda ucapan syukur kita, tanda kasih kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan persembahan kita di dalam amplop yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Kalau ada yang belum mendapatkan amplop, boleh tunjuk tangan. Kalau semuanya sudah siap, dengan segala hormat kami undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita angkat amplop persembahan kita di tangan kita. Sama-sama kita mau katakan,
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami mengakui bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau mengembalikan sebagian berkat yang kami terima ke rumah-Mu bagi pekerjaan Tuhan. Berkatilah persembahan persepuluhan, persembahan nazar, persembahan sulung, persembahan syukur kami yang kami berikan dengan kerelaan hati. Kami menabur dengan sukacita dan percaya bahwa Engkau akan menghardik bagi kami segala roh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengering, belalang pelompat. Kami datang untuk memuliakan Tuhan dengan harta kami. Maka lumbung-lumbung kami akan diisi berkat penuh sampai melimpah-limpah. Kami percaya kepada firman-Mu dan bertindak dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya siap memberikan persembahan. Sama-sama katakan amin. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for your melting hand. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted high. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
Yes, high and lifted up. High and lifted up. Jesus, your Son of God. Jesus, Son of God. Darling of heaven, crucified. Darling of heaven, Worthy is the Lamb. what is the Lamb? What is the Worthy is the Lamb. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Terima kasih buat karya salib-Mu, Tuhan. Engkau membayar segala hutang dosa kami lunas. Karena di situ ada pengampunan, di situ adalah kasih. Salib adalah pembenaran. Bila kami belajar lebih dalam lagi mengenai pengorbanan dan kasih Kristus, ajar kami Tuhan, beri kami telinga seorang murid untuk menjadi pelaku firman-Mu, bentuk hati kami. Hamba doa di dalam nama Yesus, Roh Kudus, jamah setiap hati, terbuka setiap hati umat-Mu, agar setiap benih firman yang ditabur pagi hari ini, firman ini boleh bekerja, mengubah setiap kami, mendidik kami, mengubah hati kami menjadi baru, serupa gambaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, roh jahat, setan, iblis, roh teritorial tempat di satu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan oleh darah Yesus tidak berkuasa. Dalam nama Yesus, biarlah hadirat Roh Kudus memenuhi tempat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan siap diberkati dengan firman Allah. Katakan amin, terpujilah Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jumpai kanan kiri, beri salam. Covid sudah tidak ada, tidak apa-apa ya. Tuhan Yesus memberkati. Katakan di sampingmu, Tuhan Yesus memberkati. Hidup kita harus menjadi berkat. Amin. Terpujilah Tuhan. Tema yang hari ini saya bawa adalah ditebus oleh darahnya. Setiap kita ditebus oleh darah Kristus. Kasih Kristus menebus kita dengan darahnya. Terpujilah Tuhan. Baik, saya akan memulai dengan satu ayat pembuka, yaitu di dalam Injil Matius ditebus oleh darahnya. Matius 20 ayat 28. Ayat ini sangat luar biasa. Ketika saya baca sangat menyentuh hati saya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Mari kita baca sama-sama ayat yang Tuhan Yesus katakan. 3, 2, 1. Sama seperti datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Bahkan untuk memberikan menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, pelayanan Yesus sampai dia korbankan memberi nyawanya sebagai tebusan, ya. Jadi yang pertama, saudara, kita bisa melihat Alkitab mencatat bahwa Yesus berkata demikian. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dilayani. Dia datang sebagai hamba. Katakan amin. Sebagai hamba. Makanya disebut dalam kitab Yesaya, hamba Tuhan yang menderita. Hambaku, kata Allah, ya, hambaku. Dia melayani sebagai hamba, pelayan, tujuan untuk melayani. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Allah meninggalkan singgasana surga, datang mengambil rupa hamba untuk melayani. Maka setiap kita harus belajar untuk saling melayani. Katakan amin. Melayani itu utama, saudara. Ya,
Apalagi orang yang sudah ambil suatu sikap pelayanan, itu kalau mundur dari pelayanan, aduh saudara, itu berhadapan langsung dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah kalau kita firman Tuhan berkata apa, kalau sudah membajak menoleh ke belakang, kamu tidak layak bagiku. Itu kata Tuhan. Amin. Yang saya kutip adalah kata Tuhan, bukan kata saya. Saudara, kita belajar, maka itu saudara terkasih dalam Kristus. Kata Tuhan apa? Ketika murid-murid mereka saling sikut menyikut, siapa yang di antara kami yang terbesar, Tuhan? Ya kan? Siapa di antara kami kau paling sayang, yang paling terbesar, yang terkemuka? Kata Tuhan apa? Barang siapa ingin menjadi terbesar, hendaklah menjadi pelayan. Katakan amin. Wow. Barang siapa ingin menjadi terbesar, hendaklah menjadi pelayan. Kata Tuhan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hambamu. Berarti apa? Menjadi pembantu, menjadi seorang hamba, iya kan? Menjadi hamba, menjadi pelayan. Inilah standar kerajaan sorga. Katakan amin. Kerajaan sorga standarnya dengan kerajaan dunia berbeda, saudara. Kerajaan dunia menjadi terkemuka, menjadi tersohor, menjadi tertinggi, menjadi terbesar. Itu biasanya dilihat sebagai bos yang petentang-petenteng begitu kan. Nah, tidak dihargai di sorga. Katakan amin. Menjadi bos, menjadi raja yang petantang-petenteng. Jesus is King of Kings. Siapa yang setuju dengan saya? Yesus adalah raja segala raja. Ayo coba beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. But he came as a servant. Dia datang sebagai hamba. Katakan amin. Raja segala raja datang sebagai hamba. Dikatakan sama Pilatus, kamu kira kau menangkap aku? Siapa engkau? Kata Tuhan Yesus. Kau berkata kau raja, kata Pilatus. Ya, kerajaanku bukan berasal dari sini. Kerajaanku kekal. Katakan amin. Saudara, hari ini saya mau membuka mata saudara. Karena kalau kita berbicara dunia dan kerajaan surga itu berbeda. Alam roh dan alam yang saudara sedang melihat, rasakan sekarang itu sangat berbeda. Hari ini saya akan kupas semua. Karena saudara, kalau kita tinggi hati hancur, saudara. Orang dunia itu berbeda dengan kerajaan surga. Orang dunia terkemuka, petantang petenteng. Tunjukkan Ferrari, tunjukkan rumah mewah, tunjukkan iPhone, whatever. Makanya saya tidak tertarik barang-barang yang mewah. Saya orang hidup sederhana. Ya, karena itu tidak dilihat di kerajaan sorga. Katakan amin. Saya tertarik branded item. Saya orang sederhana. Maka itu saudara, orang dunia lihat jabatan, melihat ketenaran, melihat kekayaan, melihat harta duniawi. Nothing. Kerajaan sorga gak lihat hal seperti itu. It is no value. Carilah yang ada value buat kekekalan. Katakan amin. Saya mau kasih tahu satu. Apapun yang kau kumpulkan di bumi ini sia-sia, saudara. Coba kita boleh buka sedikit, ya kan? Makanya kalau orang berhadapan dengan setan, itu ada yang tahu bagaimana. Setan tahu siapa dia berhadapan. Setan tahu orang suci dan setan tahu orang hati. Tuhan melihat hati. Dan sudah terkasih dalam Kristus, kita harus benar-benar belajar. Jika kau mau menjadi terkemuka, standarnya become a servant. I come not to be served, but to serve. Yesus mencuci kaki 12 murid sebagai seruan. Aku datang bukan untuk dilayani, pertama untuk melayani. Nah, berbahagialah kalau kita sudah ambil suatu sikap untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Melayani bukan petantang petenteng, saudara. Melayani itu hati hamba. Katakan amin. Melayani itu siap diinjak seperti keset. Welcome, injak. Itu Yesus lakukan. Yesus ajar. Melayani itu menjadi hamba. Tahu gak bagaimana waiter melayani? Ya layani dia, tuannya itu atau siapa itu yang sedang makan. Ya Pak, siap. Ya kasih makanan. Ya, dia siapkan serbet. Mana? Kotor. Ya kasih serbetnya. Kasih serbet kotor, dia taruh lagi napkinnya. Kotoran-kotoran dia ambil semua. Belajar untuk melayani, kita belajar dari Tuhan. Standar kerajaan surga, saudara. Seorang hamba pelayan melayani tuannya. Mau diperhamba, ya, mau menjadi teladan, merendahkan diri, menjadi keset. Kalau belum jadi keset, jangan pikir bisa melayani Tuhan.
Biasanya kenapa orang gagal melayani? Karena nggak bisa jadi keset. Keset tahu nggak? Diinjek-injek. Kotoran ditaruh, itu yang Yesus lakukan. Dia sebelum disalibkan menjadi keset, saudara, diludahi, diinjak-injak, dihina, diolok-olok. Tapi Yesus balas nggak, saya mau tanya? Tidak. Janggutnya dirobek, Yesus balas nggak? Tidak. Seperti domba keluh, dibawa, digunting. Tapi dia tidak membalas. Itulah pelayanan, katakan amin. Kalau kita mau belajar melayani, belajar sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Akhirnya rontok semua melayani. Maka itu firman Tuhan berkata, kita bisa melihat hari ini, dia hamba, pelayan. Walaupun dia raja, segala raja, hati hamba ini harus dimiliki, saudara. Maka dikatakan sampai apa? Memberikan nyawanya menjadi apa katakan? Tebusan. Katakan bersama-sama, tebusan. Tebusan bagi banyak orang. Kita kalau menebus orang yang kita kasihi, keluarga kita, teman kita, saudara kita, itu mudah sekali, saudara. Katakan amin. Tapi menebus orang yang tidak kita kenal, menebus musuh, menebus orang berdosa, bisa enggak, saudara? Hanya satu yang bisa lakukan, Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia tebus musuh-musuhnya di atas kayu salib. Katakan amin. Saudara, hari ini kita belajar. Jadi orang Kristen jangan kita bicara kasih kalau kita belum bisa tampar pipi kiri beri pipi kanan. Maka itu apa arti tebusan? Sebentar. Arti tebusan dalam bahasa Yunani terjemahannya adalah apolutrosis. Suatu harga yang dibayar untuk memperoleh pembebasan. Katakan bersama saya pembebasan. Siapa yang ditebus? Biasanya orang yang bersalah. Sebagai contoh, ya kan? Biasanya orang yang dihukum, para tawanan di penjara, ada namanya uang tebusan supaya bebas, ya kan? Lalu katakanlah secara gampang lah, ya. Dalam perjanjian lama, setiap orang yang menjadi budak, gak bisa bayar hutang, lalu jadi budak. Itu biasanya dalam perjanjian lama, budak. Lalu supaya budak itu harus bebas, maka budak itu perlu namanya uang tebusan. Kata bersama saya, uang tebusan. Iya, kalau tidak dia terus jadi budak. Sepanjang itu sudah dalam perjanjian lama seperti itu. Banyak jadi bangsa Israel ada yang jadi budak-budak sudah. Tapi nanti keluarganya yang kaya, dia gak rela. Oh, dia jadi budak. Dia punya uang, dia bebaskan, dia tebus. Berapa? Aku mau bayar supaya dia bebas dari budak. Tidak lagi disuruh-suruh, tidak lagi diperbudak. Nah, jadi budak itu paling dibenci. Tidak ada yang mau jadi budak. Sekarang budak-budakan sudah gak ada lagi. Tapi zaman dulu ada. Jadi budak. Dia itu pakai bajunya beda, ya. Dia budak seperti itu. Jadi memang kelihatan, oh ini budaknya dia. Budaknya. Nah, jadi budak itu gak enak. Diperbudak itu gak enak. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, itulah harus bayar uang tebusan. Di Kalimantan, saudara, katakan ya, waktu tadi cerita sama saya, kalau tabrak binatang atau mendadak binatang itu mati, lalu harus ada namanya uang tebusan, ya, sebagai hukum adat. Kalau nggak ada uang tebusan, bisa dihakimilah oleh adat setempat, ya, atau bisa dihukum. Makanya untuk bebas dari hukuman, maka perlu namanya uang tebusan, ya. Maka itu biasanya sepadan dengan kesalahan. Kata bersama saya, sepadan. Maka itu dalam perjanjian lama dikatakan ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, lecur ganti lecur. Ada amin. Lu butakan mata gua butakan mata lu. Itu seperti itu. Gigi lu, gua lu patahkan, gua patahkan gigi lu. Itu namanya keadilan. Katakan bersama saya, keadilan. Iya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, lecur ganti lecur. Sama-sama adil. Lu tonjok, gua tonjok. Itu memang seperti itu. Keadilan itu seperti itu. Tapi waktu hukum Kristus, tampar pipi kanan, ya, beri pipi kiri. Waduh, rugi ini. Itu kasih Kristus. Dia ajar tidak membalas. Katakan amin. Bisa nggak kita lakukan itu? Tidak mudah. Tampar pipi kanan, beri pipi. Berarti tidak membalas. Tidak membalas. Mengapa? Itu yang diajarkan di atas kayu salib. Semua yang menghina,
Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Forgiveness. Yesus menebus orang bersalah. Yesus menebus Barabas pendosa itu. Katakan amin. Orang berdosa, orang bersalah dia tebus. Orang yang gak layak, yang memang layaknya mati, yang memang layaknya dihukum, tapi dia memberikan nyawanya sebagai tebusan. Orang berdosa yang harusnya mati, pezina yang harusnya dirajam. Makanya dalam perjanjian lama pezina harus dirajam. Tidak, kata Tuhan. Siapa yang tidak berdosa lempar batu pertama. Semua orang berdosa, katakan amin. Tidak, Tuhan tidak izinkan hukum itu lagi. Wah, ini. Lalu pencuri itu juga dibunuh, dirajam. Makanya bahkan dikatakan dalam perjanjian lama itu hukuman-hukuman rajam itu berlaku, saudara ya. Perampok, ya, pembunuh atau penyihir itu dirajam sampai mati, tidak ada kesempatan bertobat. Dalam perjanjian lama ya. Atau makanya bahkan pemberontak atau pencuri itu digantunglah di atas kayu salib, maka dia ditulis Alkitab terhitung di antara pemberontak-pemberontak, padahal tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka itu kita tahu bahwa Alkitab berkata apa? Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Jadi kalau saudara di barang, katakan barang-barang mewah yang kita hargai ya, petantang petenteng jadi bos, itu menjadi terkemuka. Alam roh sudah berlaku, saudara. Alam roh apa yang laku, saudara? Nih, next. Kita belajar dulu, next. Saudara jarang dapat di gereja lain ini. Namanya eaters of flesh, drinkers of blood. Nanti saya kasih ayatnya. Mata uang alam roh adalah darah. Apa saudara? Alam roh emas, perak, berlian, tidak laku, saudara. Tapi yang laku di alam roh satu adalah that's very expensive. Ini roh ini keluar, ada orang bertobat dan ada orang tidak bertobat. Ada amin. Saya kasih gambar sekarang. Kalau Anda dan saya dalam Kristus, kita pasti masuk dalam kerajaan surga. Kita pasti makan minum bersama Tuhan Yesus. Kita pasti dipelihara, karena itu janji Tuhan. Kita disediakan rumah indah di surga, itu janji Tuhan. Dan kita menerima mahkota kehidupan. Beri tepuk tangan yang meriah menyalah kita. Tetapi yang bukan dalam Tuhan, ketika alam roh keluar, ya tempatnya mengerikan. Lalu ketika orang menjadi penyihir ya, atau katakanlah setan-setan, ini alam roh apa? Setan ini malaikat yang ditolak di surga. Sepertiga yang jatuh di bumi, iya kan? Jatuh di bumi, di neraka dan di langit atas, ya, yaitu roh teritorial. Makanannya apa setan? Apa makanannya? Makanannya setan cuma satu, namanya darah. Amin, saudara. The blood. Bukan emas, bukan perak, bukan euro, bukan dolar. No value alam roh. No value. Nothing like that. No value. Tapi apa yang value? Iblis akan memberikan harta dunia demi mendapatkan darah manusia. Makanya orang pergi ke dukun, orang pergi ke kuasa kegelapan, ada pertukaran. Setan mau kasih segalanya. Yang penting kamu satu keluarga, masuk perjanjian, darahnya milikku semua. That's what they drink. The blood. The blood. Ya. Makanya saudara terkasih dalam Kristus, Yesus harus membayar kita, melunaskan hutang kita dengan darahnya yang mahal. Beri tepuk tangan yang meriah berialah kita. Kalau tidak, bagaimana saudara orang yang tidak dalam Tuhan? Makanya inilah tubuhku, inilah darahku. Minumlah, katakan amin. Kalau tidak saudara, darahnya ini yang menjadi incaran iblis. Darah paling mahal di alam roh itu 3. Yang pertama adalah darah biru. Darah biru apa? No. Darah biru di alam roh adalah darah orang Yahudi. Itu darah biru saudara, ada amin. Bukan yang di Jawa Tengah, no. Darah orang Yahudi. Pertama, karena mereka adalah umat pilihan God chosen people. Darah nabi-nabi, darah rasul. Termasuk Yesus lahir,
yaitu dari keturunan orang Yahudi. Yang kedua, darah orang Kristen. Ini diincar oleh iblis. Ini. Jadi itu darah pun ada value-nya ya di alam roh. Yang ketiga, darah bayi. Aborsi adalah dosa, ritual tumbal. Makanya bayi-bayi itu banyak yang mati. Tumbal dia, yang terjadi kematian itu yang tinggi. Ya, okultisme, darah-darah di bayi itu Niroro Kidul, ataupun kepada dewa Molok, bayi dan balita. Ini alam roh, nilai transaksi paling mahal. Upah dosa ialah maut, iblis haus darah manusia. Ya, eaters of flesh and drinkers of blood. Di mana ayatnya kita belajar firman Tuhan next. Yesaya 49 ayat 26. Saya baca bahasa Inggrisnya dulu karena tepat sekali. I will force, kata bersama saya, force. Ini kata Tuhan, ya. Those who trouble you, ya. Siapa yang trouble? Your enemies, your oppressors, Satan, devil, atau agen-agen iblis. To eat their own flesh, their own blood will be the wine that makes them drunk. Then everyone, semua orang will know, I the Lord am the one who saves you. I am the powerful one of Jacob, who saves you, your redeemer. Bahasa Indonesianya, aku akan membuat para penindasmu. Siapa penindasmu? Yang biasa dipakai itu penindas manusia itu satu, namanya setan, saudara. Ada amin. Iblis yang memakai agen-agen iblis, memakan dagingnya sendiri. Mereka akan mabuk oleh darah mereka sendiri seperti oleh anggur. Maka semua orang akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu, penebusmu yang perkasa. Dari Yakub, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Jadi orang-orang mau menyerang, kata Tuhan, backfire. Mereka memakan daging dan darahmu, mereka akan makan daging dan darahnya sendiri. Setan yang memakan daging darah anak-anak Tuhan, kita sudah dibungkus oleh darah Kristus. Katakan amin. Itu namanya backfire. Dia nggak bisa. Anak-anak Tuhan, daging dan darahnya tidak bisa dipersembahkan kepada iblis, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Itu saudara, makanya backfire alam roh kalau orang sibuk darah Yesus nggak bisa. Dia disebut eaters of flesh, drinkers of blood. Itulah makanya transaksi alam roh adalah transaksi darah. That's the most expensive what they do. Makanya transaksi darah, transaksi tumbal itu yang terjadi, sehingga bisa terjadi pertukaran harta. Setan tidak memberi gratis. Oke, terpujilah Tuhan. Apa yang terjadi di salib Kristus, saudara? Alkitab mencatat demikian. Next, Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Katakan bersama saya, pendamaian. Pendamaian. Jadi Alkitab jelas berkata bahwa orang berdosa harus diperdamaikan dengan Allah. Katakan amin. Orang berdosa harus diperdamaikan dengan Allah. Maka itu dalam perjanjian lama disebut ada hari pendamaian, ya. Di mana hari pendamaian itu umat Tuhan, umat Allah, mereka datang ke bait Allah. Mereka membawa korban pendamaian. Katakan bersama saya, korban pendamaian. Korban itu bisa berupa domba, bisa berupa kambing, bisa berupa lembu, ya. Atau katakanlah binatang-binatang yang mereka bawa di bait Allah. Untuk apa? Disembeli. Sebelum disembeli, tangan orang yang berdosa itu diletakkan di atas kepala korban itu. Lalu diakuilah oleh biasa kepala keluarga, dosa keluarga, ya. Jadi diakuilah, dilakukan seperti itu sebagai penggantian kepada hewan yang sempurna, yang tidak cacat. Itulah sebagai pendamaian, ya. Darahnya dicurahkan di atas mezbah, juga dipercik di tabut perjanjian. Itu dilakukan terus dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, anak domba Allah adalah Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah yang menentukan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi saudara terkasih, dalam Kristus Allah telah membuka jalan damai bagi seluruh umat manusia. Katakan amin. Bagaimana caranya? Melalui darah salib Kristus. Setiap kita yang menerima dengan iman darah salib Kristus, sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Katakan amin.
Itulah kenapa perlu diperdamaikan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu perlu diperdamaikan dosa-dosanya. Mereka mengaku dosa perlu diperdamaikan. Kenapa? Waktu kita diperdamaikan dengan Allah, maka terjadi pendamaian. Doa kita didengar oleh Tuhan. Katakan amin. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Waktu belum ada damai, manusia berdosa adalah seteru Allah. Maka supaya doa itu dijawab, perlu diperdamaikan dulu. Katakan amin. Perlu pendamaian. Demikian umat manusia yang belum diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana supaya doa itu bisa dijawab? Doa kita supaya diterima. Doa kita supaya dijawab, didengar oleh Tuhan dan dikabulkan. Supaya apa? Ketika terjadi pencurahan darah binatang, pencurahan darah Yesus, apa yang terjadi? Kutuk, penyakit dipatahkan. Sebab di atas kayu salib tertulis, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Katakan amin. Kutuk penderitaan dipatahkan. Semua belenggu-belenggu iblis yang mengikat dipatahkan. Maka inilah suatu syarat pembayaran, penebusan bagi orang-orang berdosa. Supaya kita ditebus, kita bisa menjadi benar di hadapan Tuhan, ya. Maka itu supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Kata bersama saya, jalan pendamaian. Jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Maka saudara terkasih dalam Kristus, kita harus punya iman dalam darah Yesus. Ada kuasa yang besar, katakan amin. Dalam darah Yesus ada apa? 3 hal. Katakan pertama adalah atonement ditahirkan. Sebab sama-sama dalam Efesus 1 ayat 7, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan. Yaitu apa itu? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yes, kita beroleh penebusan. Ditebus itu berarti kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, maka itu dikatakan Kristus Yesus menjadi jalan pendamaian. Bagaimana dikatakan? Darah Yesus memperdamaikan kita. 3 hal. Yang pertama dikatakan kita pertama harus menerima dengan iman. Katakan amin. Dengan iman kita percaya. Darah Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Oleh darah Yesus, yang pertama kita ini ditebus. Segala dosa-dosa kita, segala kesalahan, segala pelanggaran sudah dia tebus. Yang kedua, kita menerima pengampunan dosa. Yang ketiga, kita menerima pembenaran, dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Dia membenarkan kita. Dia yang benar sudah menggantikan hukuman kita. Jadi 3 hal. Yang pertama redemption. Yang kedua forgiveness. Yang ketiga justification. You are justified in Christ. Saudara, kalau orang belum menerima darah Yesus, dia belum ditebus. Dia belum menerima pengampunan, maka setan masih mendakwa. Kalau dia belum ditebus, setan masih mendakwa dosanya. Dia belum diampuni, maka bagaimana dia dibenarkan? Kalau dia sudah dibenarkan, nah inilah saudara, maka jelas sekali ya, kematian Kristus itu bukan kebetulan, tetapi adalah karya keselamatan Allah. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah penebusan untuk mendamaikan dosa-dosa, menghapuskan dosa, kesalahan pelanggaran kita semua ya. Jadi kematian Kristus adalah kemenangan, kata bersama saya, kemenangan atas kuasa dosa, atas kerajaan iblis, maut dan segala ikatan dosa itu. Katakan amin. Kemenangan yang luar biasa yang diberikan di atas kayu salib itu, saudara, supaya kita dimerdekakan dari kutuk dan belenggu-belenggu dosa yang mengikat. Jadi orang dunia tidak mengerti apa yang terjadi di atas kayu salib. Kalau dia menyerahkan diri, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Tidak, dia kalau mau dia bisa turun, terjadi gempa bumi. Tidak. Dia tahu waktu dia mati, waktu dia berkata tetelestai, sudah selesai. Di situ terletak kemenangan, pengampunan, penebusan, pembenaran. Kita tidak didakwa lagi oleh iblis. Katakan amin. Itu saudara hati yang luar biasa. Dia menjadi hamba rela mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan, ini yang luar biasa. Dia mau menebus orang-orang yang berdosa ya. Maka itu saudara, supaya kita dibebaskan dari pendakwa. Pendakwa itu siapa? Next kita akan baca firman Tuhan dalam, baik Pak Jimmy bacakan Wahyu 12 ayat 10-11. Inilah pendakwa manusia. Wahyu 12 ayat 10-11 demikian bunyinya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata,
Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iblis adalah pendakwa, saudara. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari di sorga. Katakan bersama saya, di sorga. Ini suara dari sorga, saudara. Apa suara yang bunyi dari sorga? Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Wow. Yesus dikatakan bahwa Dia memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dia Allah yang berkuasa. Kekuasaan Dia yang diurapinya. Apa yang dilakukan oleh Kristus ketika di atas kayu salib, dilemparkan ke bawah. Siapa itu? Pendakwa saudara kita semua. Siapa itu pendakwa? The accusers of the brethren. Siapa itu pendakwa? Pekerjaan iblis itu mendakwa manusia, mendakwa dosa-dosa manusia, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan siapa? Dengar baik-baik. Iblis itu punya akses, dia bisa masuk takhta Allah, ngomong sama Tuhan, bicara mengenai Ayub. Betul tidak? Tuhan, dari mana kau, setan? Ya, aku mengelilingi. Yang kulihat paling saleh ini Ayub. Itu zaman dulu, Pak. Waktu zaman Yesus, kita lihat. Petrus, aku melihat iblis telah menampimu, tapi aku berdoa bagimu. Katakan amin. Coba deh, dia tuluskan, dia taatkan. Coba deh aku goda dia, coba aku curi dia. Mencobai manusia, pendakwa. Pekerjaan iblis itu mendakwa, ya. Nah, maka dikatakan, saudara perhatikan, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam, tak henti-henti dia mendakwa kita. Katakan amin. Mendakwa dosa-dosa kita. Jadi di alam roh ada dua, saudara. Dari kita lahir sampai kita mati, mencatat. Yang pertama, malaikat Tuhan. Semua perbuatan jahat dan perbuatan baik kita. Ya, iblis itu paling senang catat perbuatan jahat. Dia sendiri yang membuat kita jatuh dalam dosa. Wah, dia catat itu. Dosa-dosa apa yang dilakukan, dosa yang tersembunyi, yang tidak ada yang tahu. Dia lihat, Allah juga lihat. Ya, tetapi sudah di sinilah. Maka dikatakan the devil is your accuser, Jesus is your advocate. Setan memang mendakwa kita, tapi Yesus adalah pembela kita. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Maka itu kalau kita milik Yesus, kita punya pembela di surga. Katakan, we have an advocate in heaven. Iblis pekerjaan mendakwa siang dan malam. Jadi kalau iblis mendakwamu, gak usah kaget. Memang pekerjaan iblis itu mendakwa manusia. Ya, mereka bagaimana mengalahkan iblis? Mereka, kita semua ini diberi kuasa. Kata bersama saya, aku menerima kuasa. Bagaimana kita mengalahkan? Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Darah Yesus adalah kuasa mengalahkan iblis. Katakan amin. That's the power. The blood of Jesus is the power to defeat Satan. Katakan amin. Waktu setan mendakwamu, katakan, aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Aku sudah menerima pengampunan oleh darah Yesus. Aku sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yesus sudah gantikan dosa-dosaku di atas kayu salib. Katakan amin. Karena memang pekerjaan iblis mendakwa, semua manusia berdosa. Tidak ada yang benar, ya. Makanya dalam perjanjian lama, imam pun harus mempersembahkan korban. Imam pun, saudara, mempersembahkan korban sebelum dia masuk ruang Maha Kudus. Dia pun bisa melakukan dosa, walaupun dosanya mungkin kecil. Dosa perkataan, perbuatan, pikiran, hati. Dia pun harus menyucikan dirinya sendiri sebelum dia masuk ke ruang Maha Kudus. Semua orang berdosa, ya. Maka itu dikatakan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba,
oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, ini yang dikatakan nanti dalam akhir zaman, ya, bahwa mereka harus setia sampai selamanya, harus setia kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, jangan pernah goncang iman kita. Iblis pekerjaan memang mendakwa. Bagaimana dia mendakwa dosa-dosa kita? Dia akan berkata, itu pekerjaan namanya roh intimidasi. Kamu gagal, kamu gak akan bisa, kamu berdosa, kamu pecundang, kamu bersalah, kamu gak mampu. Itu setan. Tapi Yesus berkata apa? Kamu sudah kubenarkan, kamu sudah kuampuni, kamu bisa, kamu pasti berhasil, sebab aku menyertaimu dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Kalau ada suara-suara intimidasi, kamu gagal, kamu gak akan bisa, kamu gak mungkin, itu suara setan, saudara. Katakan amin. Jangan dengar, karena setan selalu memberikan kekhawatiran. Setan tidak mau saudara berhasil, setan mau saudara gagal. Itu namanya roh-roh mengintimidasi. Ada amin, saudara. Bisa harus membedakan. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tahu rancanganku bagimu, rancangan yang baik, bukan rancangan kegagalan. Rancangan untuk memberi hari depan yang penuh pengharapan. Beri tepuk tangan yang meriah. Rancangan Tuhan baik bagi kita. Setuju dengan Alkitab? Katakan amin. Hari depan yang penuh pengharapan. Rancangan supaya saudara berhasil dan beruntung. Katakan amin. Iya, tapi setan suaranya gak bisa. Kamu gak mungkin, kamu akan gagal, kamu pecundang, kamu begini dan begitu. Ini namanya pendakwa. Dia mendakwa, salah dan lain sebagainya, ya. Jadi ini pekerjaan iblis, mendakwa supaya kita ini mengalami kecil hati, akhirnya mengalami intimidasi, ya, dari setan. Nah, itulah pekerjaan iblis, ya. Maka Alkitab jelas sekali berkata bahwa bagaimana setan dikalahkan. Di sini dikatakan telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Iblis sudah dilemparkan ke bawah oleh darah Yesus. Katakan amin. Lempar setan dengan darah Yesus. Bagaimana dilempar? Oleh darah Yesus. Yang mendakwa, pekerjaan mendakwa umat manusia siang dan malam, itu pekerjaan. Maka itu darah Yesus penuh kuasa yang bisa mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan si pendakwa itu. Kesaksian kita, ya, juga mengalahkan setan. Maka itu jangan berhenti bersaksi mengenai Yesus. Katakan amin. Ya, maka dikatakan, jadilah saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kamu akan terima kuasa pada saat Roh Kudus turun atasmu. Jadilah saksiku. Kita menjadi saksi Injil. Itulah perintah Tuhan, ya. Ya, yang terakhir, saudara, saya akan berikan firman melalui satu lagi. Jesus paid it all. Dalam Kolose pasal 2 ayat 14 sampai dengan 15. Yuk, Jason baca di situ. Kolose 2 14 sampai dengan 15. Kolose pasal 2 ayat 14 sampai dengan 15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, ayat ini sangat dahsyat. Yuk, kita belajar di sini. Sama-sama kita baca Kolose 2 ayat 14 dahulu. 3, 2, 1. Dengan menghapuskan apa? Surat hutang. Apa ini, Pak? Ya kan? Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum, apa dikatakan di sini? Mendakwa. Dan apa? Siapa itu mendakwa mengancam? Si iblis. Ditiadakannya dengan apa? 3 paku, 2 tangan dan 1 kaki membayar lunas surat hutang dosa Anda dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dosa sudah dipakukan di atas kayu salib. Katakan amin. Dibayar lunas, dihapuskan surat hutang dosa, ya. Bagaimana dihapuskan surat hutang dosa? Saudara terkasih dalam Kristus, maka ini saudara, ini penting untuk mengerti satu hal. Next, sebelum kita kembali ke sini lagi. The trap of sin.
Setiap orang yang berbuat dosa, terbit namanya surat hutang dosa. Itu alam roh. Setiap orang berbuat dosa, the devil take a credit card. Pakai. Jadi dosa itu seperti credit card dia kasih, seperti loan yang dia kasih. Ya, pakai. Ya kan? Seperti kartu kredit yang dapat menjerat manusia, terlilit dengan hutang dosa. Pakai saja, nggak apa-apa. Ya kan? Akhirnya manusia terikat dengan dosa, ya. Sehingga katakanlah dosa itu ya tentu ya, saudara, iblis bagaikan rentenir yang menjerat manusia dengan dosa dan terus mengikat, mencekik manusia melalui rantai-rantai dosa. Satu dosa masuk dia merantai kaki kita. Satu dosa lagi masuk dia merantai ini alam roh itu apa ya? Lehernya, merantai tangan, shackles, selalu ada borgol-borgol, kaki di tangan seperti budak. Diperbudak oleh ikatan-ikatan dosa, ya. Dirantailah dosa itu merantai, ya. Bagaimana dosa-dosa itu melawan Allah? Dosa itu tentu memberontak terhadap Allah dan firman-Nya. Dosa itu membelakangi Allah. Dosa itu masuk dalam jerat iblis. Dosa itu menentang Allah dan firman-Nya. Itu adalah dosa, ya. Sehingga manusia tunduk kepada kuasa dosa, dikendalikan oleh dosa. Dikendalikan oleh apa? Tabako. Dikendalikan oleh apa? Narkoba. Dikendalikan oleh apa? Miras. Kedagingan, hawa nafsu. Nah, nafsu kedagingan dikendalikan oleh tabiat dosa yang diwarisi melalui nenek moyang, melalui sihir, melalui kuasa kegelapan, segala penyembahan kuasa kegelapan, melalui nafsu kedagingan, hawa nafsu menyesatkan, melalui keangkuhan, kesombongan. Nah, harta dunia yang ini dimiliki, yang akhirnya haus, keserakahan, ketamakan. Nah, itu dosa yang mengikat rantai-rantai, saudara terkasih dalam Kristus. Setiap orang yang berbuat dosa terbitlah, ya. Dosa ini bisa sengaja dan tidak sengaja, ya. Tapi secara tidak sadar orang yang berbuat dosa sudah membuka pintu kepada setan memasuki pintu hatinya, menguasai kehidupannya, ya. Makanya kenapa orang kerasukan? Nah, ini saudara, ada dosa generasi. Makanya dia pegang surat ini. Nah, surat ini surat hutang dosa dia pegang. Dosa okultisme ada perjanjiannya. Orang pergi ke Gunung Kawi, dia sudah tahu nanti anak cucu menjadi tumbal. Dia tahu itu semua. Dia lakukan itu, ya. Surat hutang dosa terbit ada kontraknya, ya. Ada kontraknya melalui apa? Melalui dukun, melalui pesugihan. Gunung Kawi, satanisme, semua ada kontraknya. Memang bisa mendapat kejayaan dan lain sebagainya, ya. Demi kekayaan harta dunia, ketenaran, tetapi berujung api neraka. Maka kata Tuhan Yesus apa? Markus 8:36-37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia hilang nyawanya? Katakan amin. Hilang keselamatan. Karena apakah yang dapat diberikan sebagai gantinya? Orang bikin satanisme pada saat itu buta sementara. Dia dibutakan oleh ilah zaman ini. Pada saat mereka pergi ke kuasa-kuasa kegelapan, Freemasonry, melakukan perjanjian dengan satanisme, Illuminati, ya begini-begini itu, ya itu ada sudah. Itu cepat, naiknya cepat, tapi dia bound, terikat. Ketenaran cepat didapat, makanya memang simbolnya harus begini, harus seperti begitu. Wah, dia apa simbol? Everything is bought by Satan. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, Yesus sudah berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, kekayaan seluruh dunia, tapi hilang keselamatan? Katakan amin. Perhatikan, apa kata Tuhan Yesus? Yesus ditawarkan iblis dalam pencobaan ketiga, seluruh kekayaan dunia dan kemegahannya ku berikan kepadamu, asal kau menyembahku. Apa kata Tuhan? Enyahlah iblis. Katakan bersama saya, enyahlah iblis. Go away Satan, dan worship your God. Sembahlah Tuhan Allahmu. Beri tepuk tangan yang meriah berjalan. Jangan pernah lakukan perjanjian dengan iblis. Katakan amin. Perjanjian itu bisa dilakukan melalui nenek moyang, sehingga anak cucu harus bayar. Terkadang mereka kasihan, tidak mengerti, sehingga terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Makanya surat hutang dosa ini, saudara, ya, melalui dukun, pesugihan, Gunung Kawi, ada anak yang nggak sadar sudah terikat menjadi penyakit ayam, penyakit karena papanya, mamanya, atau nenek moyang melakukan perjanjian. Dan kalau tidak bertobat sungguh-sungguh terus dilakukan perjanjian, kasihan korban anaknya. Jadi ini memang seperti itu. Tetapi ada kabar baik, katakan bersama-sama kabar baik. Ya, mundur. Satu lagi tadi, ya. Yesus sudah menghapuskan segala surat utang dosa, ya. Bagaimana saudara? Dengan ketentuan-ketentuan hukum, kalau tidak dihapus,
Iblis mendakwa, mengancam. That's what the devil do. Mendakwa, mengancam, monitoring spirit, mengendalikan, menindas, oppress. Itu pekerjaan setan. Karena dia punya hak, dia punya surat itu. Belum lunas. Gua tagih dia nih. Nah, jadi surat hutang dosa. Ya, mengancam, mendakwa, memonitor, memantau, mengendalikan, menindas. Tetapi saudara, ada kabar baik. Katakan bersama-sama kabar baik. 3 paku yang tertancap itu sudah bayar lunas segala surat hutang dosa. Anda dan saya beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Maka anak manusia datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Katakan amin. Itu dahsyat. Kita bangga melayani Yesus. Katakan amin. Dia memberikan nyawanya sebagai tebusan. Kalau tidak, saudara, ini masih ada surat hutang. Bagaimana dikatakan? Bukan saja dipakukan di atas kayu salib, si pendakwa ini dipermalukan oleh Tuhan. Ketika kita sudah ditebus, lalu Alkitab mencatat ia telah melucuti, bahasa aslinya menelanjangi pemerintah, penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah lagi. Bukan saja saudara iblis itu dipermalukan, saudara. Bukan saja iblis dosa kita dihapuskan, tetapi yang kedua, iblis dipermalukan. Anak-anak Tuhan diberi kuasa, kemenangan untuk mengalahkan setan-setan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Menjadi tontonan umum, katakan amin. Jadi saudara, waktu melihat pelepasan yang terjadi di sini, yang dipermalukan adalah setan-setan, dan yang ditinggikan adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Dipermalukan setan-setan, menjadi tontonan umum, ya. Jadi itulah yang dikatakan pemerintah dilucuti. Next, pemerintahan apa? Next. Kabar baik, darah Yesus menghapus segala hutang dosa, bahkan yang diwarisi dari nenek moyang. Dosa apapun nenek moyang, penyembahan berhala, okultisme, sihir, pembunuhan, ada hutang darah. Tuhan bayar lunas. Jesus paid it all. Yesus bayar lunas semua. Katakan amin. Dia bayar lunas. Darah Yesus membebaskan dari segala ikatan dosa, segala keterikatan, kecanduan, terbelenggu, ya. Darah Yesus mengalahkan. Tadi dikatakan pemerintah, penguasa. Pemerintah apa? Bukan pemerintah secara pemerintah manusia, secara pemerintahan dunia ini sudah, tapi disebut dengan pemerintahan iblis yang disebut dalam Efesus pasal 6 itu. Pemerintah disebut dalam principalities. Kepala dari setan itu, saudara, katakan amin. Principalities, jadi pelepasan itu ada levelnya. Kalau kecil-kecil yang roh-roh jahat kecil, ya. Nah, ini paling bentuknya teritorial. Ya, biasanya pengusir biasa itu teritorial, bahkan di bawah teritorial. Tapi pemerintah ini siapa, saudara? Pemerintah ini, saudara, artinya apa? Yaitu katakanlah kepala iblis, ya. Siapa? Oleh darah Yesus, Lucifer dikalahkan, Baalzebub dikalahkan, Baphomet dikalahkan, Asmodeus dikalahkan, Belphegor dikalahkan, Leviathan dikalahkan. Semua pemerintah iblis diinjak oleh darah Yesus. Beri tepuk tangan meriah-meriah kita. Oh, itu satanisme menyembah seperti itu, saudara. Ya, kalau kelas ideologi kecil, satanisme menyembah kelas principalities. Satu kepala itu mengepalai ribuan setan. Principalities dikalahkan oleh darah Yesus. Katakan amin. Dahsyat, saudara. Dia kalahkan, bahkan dijadikan tontonan, saudara. Yang kedua, penguasa, ya. Apa disebut penguasa? Roh teritorial. Setiap tempat ada penguasa. Indonesia teritorialnya yaitu saudara tahu, ya, Kejawen, Otoniro, Kidul, Kanjeng Ratu. India penyembahan berhala, Thailand juga penyembahan berhala. Amerika beda lagi, setiap tempat teritorinya berbeda. Setiap kita masuk setiap wilayah, teritorinya berbeda. Nah, ya, ada teritorinya, ya. Setiap kota, setiap desa, roh-roh teritorial. Kalau orang dunia harus selamatan, ya, atau katakan berdamai dengan yang bau rekso atau dengan roh-roh teritorial itu. Kalau kita tidak perlu selamatan, karena kita sudah selamat dalam Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah berjalan kaki. Karena kita sudah punya juru selamat yang ada di dalam kita. Katakan amin. Maka dimanapun kita berada, kita pasti selamat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.
Amin, saudara. Iya, jadi nggak perlu lagi kita katakan hal, wah ini buat selamatan. Tidak, kita lakukan buat syukuran. Katakan amin. Bersyukur, amin. Bersyukur, boleh potong tumpeng. Bersyukur kepada Tuhan, bukan buat selamatan, karena aku sudah selamat dalam Kristus. Katakan amin. Boleh Pak, boleh potong tumpeng, boleh. Bersyukur, buka usaha, boleh nggak potong tumpeng, boleh. Bersyukur kepada Tuhan, amin. Bersyukur bukan untuk selamatan, karena kita sudah selamat. Ya. Yang ketiga, roh-roh jadi udara. Inilah, makanya saya kalau usir setan ada 3. Ya, yang pertama jurang maut. Setan takut jurang maut, tempat setan jurang maut itu yaitu neraka. Yang kedua bisa diusir kembali ke laut. Ketiga bisa di hutan. Ya. Keempat disebut dengan roh-roh jahat di udara. Bahasa aslinya wicked spirit in heavenly realms. Itu namanya second heaven. Itulah surga palsunya si Lucifer, tahta dia di situ. Ya. Makanya kalau ada doa dia halangi di situ. Roh-roh jahat di udara, dia ambil coba doanya. Dia coba halangi. Makanya waktu berdoa Nabi Daniel, dia berdoa, disitulah Gabriel mau memberikan jawaban atas doa. Dihalangi di atas Prince of Persia, itu Lucifer, menghalangi. Sehingga supaya Gabriel itu gak bisa kasih jawaban doa. Tetapi puji Tuhan, Allah mengutus Mikael sehingga Gabriel bisa tetap datang kepada kepada Daniel. Makanya firman Tuhan berkata, pada hari itu pemimpin bangsamu Mikael akan mendampingi anak-anak bangsamu itu. Barang siapa tercatat namanya dalam kitab kehidupan, karena kita sudah ditebus oleh darah anak domba, maka Tuhan menjaga umatnya, gerejanya, dengan panglima malaikat Mikael. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kemanapun kita melangkah, Tuhan menjaga kita. Katakan amin. Itu saudara. Bayangkan setan coba mau delay. Ya, disitulah ketika Daniel berdoa, Gabriel sudah turun mau kasih jawab, di delay. Kenapa? Karena jawaban doa kita delay. Jawaban doa kita ketunda. Keberhasilannya ketunda. Sama-sama dalam nama Yesus. Mulai hari ini, oleh darah Yesus, roh penundaan disingkirkan. Oleh darah Yesus, tidak ada lagi penundaan. Aku menerima keberhasilan, terobosan, berkat-berkat Allah by force, by fire. Beri tepuk tangan yang meriah ialah kita. Iblis itu membuat delay, membuat stagnasi, itu pekerjaan dia. Membuat intimidasi, ya. Nah, itu memang pekerjaan iblis, ya, roh jahat di udara. Penghulu dunia gelap, siapa itu? Agen-agen iblis yang disebut dukun, penyihir, penghulu dunia gelap. Terakhir kita selesaikan kesimpulan. Next, perlunya penebusan darah Yesus. Yang pertama, untuk membebaskan umat manusia yang diperbudak oleh iblis melalui dosa. Yang kedua, perlunya darah Yesus untuk membebaskan dari hukuman kekal atau api neraka. Tuhan tidak mau melihat satupun masuk api neraka, katakan. Ketiga, perlunya darah Yesus untuk, yang keempat, perlunya darah Yesus untuk perdamaian dengan Allah. Doa kita dijawab. Kelima, terakhir, perlunya darah Yesus untuk pembenaran, pengudusan, pentahiran. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bagi darah-Mu yang sudah Kau curahkan. Kami bersyukur Allah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, kita mengucap syukur buat firman yang boleh ditaburkan pada pagi menjelang siang hari ini. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, Bapak Ibu. Tanda ucapan syukur kita atas pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur buat pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penebusan darah-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan Yesus, hidup di dalam Engkau adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup yang dengan kami semua adalah ciptaan baru di dalam Engkau ya Bapa.
karena Engkau sudah menebus kami dari setiap keterikatan, dari setiap kuasa-kuasa iblis dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena sungguh kasih-Mu itu yang melampaui segala akal telah terus memelihara dan menjagakan kehidupan kami. Dan saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa buat berkat yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Biar Engkau Allah yang akan memberkati, menyucikan persembahan yang kami kumpulkan ini ya Bapa. Dan kami percaya, kami berdoa, biar senantiasa kehidupan kami Tuhan Yesus yang berkuasa atasnya, untuk kami mau mempersembahkannya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Selagi persembahan dikumpulkan Bapak Ibu, kami akan membacakan warta untuk kita dalam 1 minggu ini. Yang pertama, kami mau menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini hari ini. Apakah ada? Boleh tunjuk tangan. Apakah ada yang baru pertama kali hari ini hadir? Tidak ada. Semuanya adalah jemaat-jemaat yang setia. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang Bapak Ibu di gereja GBI LTC Glodok, dan kami mengundang Bapak Ibu untuk kita terus hadir bersama-sama dalam ibadah setiap hari Minggu yang diadakan setiap pukul 10 pagi. Dan Bapak Ibu, secara khusus kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa akan kita adakan ibadah Jumat Agung, ibadah untuk kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus setiap kita, hari Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024. Ibadah akan kita mulai pada pukul 10 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kita hadir bersama-sama, dan kita juga mengajak saudara-saudari kita yang mungkin belum mendapatkan tempat ibadah yang menetap. Mari kita undang, kita ajak Bapak Ibu, saudara-saudari kita yang lain untuk beribadah bersama-sama. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ibadah kebangkitan Yesus Kristus pada hari Minggu 31 Maret 2024 jam 10 pagi di gereja kita. Dan akan ada baptis selam Bapak Ibu di gereja kita minggu depan tanggal 24 Maret pukul 3:30 sore sampai pukul 5:30 sore. Bapak Ibu yang belum menerima baptis selam dan berkomitmen untuk menerima baptis selam hari minggu depan tanggal 24 Maret yang akan mendaftarkan, kami persilakan untuk bisa menghubungi Ibu Ria, bisa tunjuk tangan mungkin Ibu Ria, dan juga Ibu Esther Mary. Bisa Bapak Ibu mendaftarkan, dan akan ada baptis selam minggu depan 3:30 sampai 5:30 sore di Kompleks Green Garden Blok D2 nomor 19 Jakarta Barat. Dan Bapak Ibu sekalian yang memerlukan informasi pelayanan gereja, doa konseling, pelepasan dan juga pemulihan, Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja kita GBI LTC Glodok di nomor WhatsApp 0859 450 95577. Dan yang ingin mendapatkan doa konseling pelepasan dan juga pemulihan secara pribadi di gereja, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Deborah dan juga Ibu Elizabeth. Dan yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja kita melalui transfer bank, dapat mentransfer melalui rekening yang tercantum di depan. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu untuk memfollow akun media resmi gereja kita, baik itu di YouTube, Instagram maupun Facebook dengan akun GBI LTC Glodok. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur dari Tuhan. Kami undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kini saatnya berdiri di hadapannya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 56. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku di dalam dia. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita dan mengimani adalah tubuh Kristus. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus. Kami percaya sesuai firman Tuhan, barang siapa memakan tubuh Kristus yang pertama, kami menerima hidup kekal dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kami percaya ada kebangkitan akhir zaman. Tubuh kami, orang-orang percaya, tidak dirusakkan, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau datang kembali menjemput kami semua, umat pilihan, kami sekeluarga, gereja Tuhan, mempelai Kristus, siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Kami siap sedia untuk masuk dalam pengangkatan. Kami semuanya akan masuk pesta perjamuan kawin anak domba sepanjang masa, kekal selamanya, diam di rumah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus. Kami makan. Angkat cawan. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan ini adalah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah Yesus Kristus ditumpahkan, dicurahkan di atas kayu salib di Kalvari untuk pengampunan dosa. Kami percaya segala dosa-dosa kami diampuni, dihapuskan oleh darah Yesus. Kami sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kami sudah diperdamaikan dengan Bapa Surgawi oleh darah Yesus. Doa-doa kami didengar, dijawab, dikabulkan oleh darah Yesus. Kami dikuduskan, disucikan, ditahirkan oleh darah Yesus. Segala surat hutang dosa terbayar lunas di atas kayu salib. Tidak ada lagi pendakwaan terhadap anak-anak Tuhan. Kami sudah dimerdekakan dari belenggu dosa oleh darah Yesus. Kami disucikan, dibenarkan, diampuni. Bilur Yesus sembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Kami minum.
Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyucikan kami. Kasih-Mu besar bagi kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. I can do all things in Christ Jesus. I can do all things in Christ Jesus. Katakan bersama saya, aku percaya, aku diberkati, aku berhasil, aku percaya Tuhan menyertai, pekerjaan diberkati, berhasil, musuh-musuhku dibungkam Tuhan, diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan penolongku, penebusku, menyertai. Aku percaya setiap langkahku diberkati, keluargaku diberkati, pekerjaan, usahaku, karirku diberkati, anak-anakku diberkati, studiku diberkati, diberkati, kecerdasan. Aku percaya kemurahan Allah mengikutku sepanjang hidupku. Kemurahan manusia mengikutku. Aku dibentengi sebagai perisai dengan kemurahan Allah. Kemana aku melangkah, aku percaya keberhasilan mengikutiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu, setiap pekerjaan, setiap usaha diberkati. Kami doa ada selalu kesatuan roh dalam setiap rumah tangga, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kami tolak roh perpecahan dalam nama Yesus. Saya melihat akhir-akhir ini saudara, iblis sedang memecah belah keluarga, lalu juga adik kakak terpecah belah karena uang atau macam-macam pertengkaran, perselisihan. Mari kita belajar kasih Kristus untuk saling mengampuni dan mengasihi, katakan amin. Jangan sampai terjadi perpecahan antara keluarga. Kami doa sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak roh pemecah dalam keluarga, dalam usaha, dalam pertemanan. Kami doa Tuhan berikan kesatuan hati dalam keluarga, dalam usaha, pertemanan. Kasih Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita doa deklarasi darah Yesus, lalu baru doa berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengaplikasikan darah Yesus membasuh tubuhku, menyucikan dari segala dosa. Darah Yesus membenarkan dan membebaskan dari murka Allah. Darah Yesus menebusku dari segala hutang dosa yang aku warisi dari dosa leluhur nenek moyang, serta segala dosa pribadi sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus membungkus aku beserta keluargaku terproteksi, keuanganku, pekerjaanku, tubuh, jiwa, rohku, alam sadar, alam bawah sadar, segala milikku dibungkus oleh darah Yesus, terproteksi oleh darah Yesus. Kami melempar iblis dan mengalahkan iblis oleh bilur-bilur Yesus. Segala penyakit disembuhkan, segala penyakit kronis, penyakit turunan, kutukan penyakit dari kuasa kegelapan, dari musuh, penyakit sampar, penyakit menular, semuanya sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, kami melempar, mengalahkan segala roh mata jahat, pemantau, agen-agen iblis, teluh, guna-guna, santet, roh mantra, roh pengutuk, roh pemecah. Kami ikat semuanya, melempar keluar oleh kuasa darah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, kami melempar, mengalahkan segala roh kegagalan, kekurangan, pencuri berkat, stagnasi, delay,
batu penghalang, keluar semuanya dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, Tuhan bungkus gereja kami dalam kesatuan roh, persekutuan yang erat, penuaian jiwa-jiwa terjadi, pertumbuhan iman terjadi, amanat agung terlaksana, tanda-tanda mujizat, kuasa Roh Kudus dinyatakan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan berkati. Berkati pemerintahan Indonesia Tuhan, para menteri, TNI, Polri, berkati Tuhan Indonesia dalam kesatuan. Berkat Tuhan tercurah atas negeri bangsa kami. Berkati Tuhan agar kesejahteraan diberikan bagi Indonesia, kemakmuran. Berkati Indonesia tidak resesi, makmur, diberkati. Terima kasih Tuhan, agar selalu ada damai sejahtera di negeri kami, di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami doa bagi para pekerja yang melayani, Tuhan berkati. Kesatuan roh diberkati, hati hamba diberikan. Bagi para jemaat, Tuhan Engkau melindungi, Engkau memagari, Engkau memberkati satu keluarga dalam kasih Kristus. Kami doa buat minyak urapan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah pot-pot minyak urapan sesuai firman Allah. Hakim-Hakim 9:8-9. Minyak zaitun muliakan Allah dan manusia. Kami diurapi sebagai tanda melebihi teman-teman sekutu kami. Firman-Mu berkata, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu mengalir atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, angkat tanganmu ke surga, terimalah berkat Juru Selamatmu, Elohimmu, Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkati pintu rumahmu, diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, roti adonan, buah kandungan, anak cucumu diberkati Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat Bapa di surga memberkati kami semua. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Rohul Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami semua di awan kemuliaannya. Shalom, semuanya katakan amin. Tuhan memberkati.